Oke, terima kasih masih bersama saya di S4 Channel. Dan di video kali ini kita akan mencoba menyeting sebuah router ya teman-teman, yaitu CPE 300 teman-teman dari Totolink. Oke, dan ini kita akan menyetingnya sebagai access point outdoor ya. Oke, dan sebelumnya ya, pastikan kita terhubung dulu ya dengan routernya teman-teman, baik itu secara SSID atau cara WiFi dari si Totolink maupun terhubung lewat kabelan teman-teman. Oke, dan untuk uji coba kali ini kita terhubung lewat kabelan ya. Oke, dan pastikan sebelumnya kabel sudah terpasang dengan benar ya teman-teman, jangan sempat salah mencolok ya. Oke, dan kita akan coba mengganti IP ya, IP dari laptop kita terlebih dahulu ya. Oke, dan untuk statusnya ini yang perlu teman-teman ketahui ya, di sini adalah kita memang sudah terkoneksi lewat kabelan ya. Di sini statusnya ada ya, jadi ini menandakan bahwa kita memang sudah terhubung lewat kabelan ya. Cuman untuk saling sharing belum bisa ya, jadi pastikan di sini statusnya ini berubah ya teman-teman. Ini jadi kalau contohnya kita memang sudah benar-benar terkoneksi dengan router atau si Totolink CP300 ini, jadi di sini statusnya ini akan berubah ya, Oke, dan kita langsung saja kemudian kita masuk ke bagian sini teman-teman. Oke, dan di internet protokol versi 4 ini kita klik 2 kali, kemudian kita masuk ke atau kita menginput kode IP secara manual atau statik teman-teman. Oke, dan di sini kita memasukkan IP 192.168.1.2. Oke, dan di bawah ini terisi otomatis yaitu ya 255.255.255.0. Oke, dan di sini kita menginput IP 192.168.1.1 ya, dan ini adalah IP default dari si Totolink itu sendiri teman-teman. Oke, dan setelah sudah kita masuk ke bagian preferred DNS server ini teman-teman, dan kita akan mengisinya dengan 8.8.8.8. Oke, dan di bawahnya alternate DNS server kita mengisi 8.8.4.4. Oke, dan setelah selesai kita klik OK dan OK. Oke, dan perhatikan di sini sudah berubah teman-teman ya, statusnya sudah berubah. Oke, dan kita close saja bagian sini, close. Oke, dan setelah selesai teman-teman, langkah awal untuk melakukan konfigurasi adalah kita masuk lewat aplikasi Chrome ya teman-teman. Kita masuk lewat aplikasi Chrome, kemudian di bagian sini kita menginput kode IP atau kita menginput kode IP default dari si Totolink, yaitu 192.168.1.1, kemudian enter. Oke, dan ternyata kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Nah, dan di sini ini adalah halaman awal atau halaman status ya, halaman status dari si router kita ya. Di sini adalah mode bawaannya access point ya, jadi mode awal dari router Totolink CP300 ini adalah access point teman-teman. Jadi tanpa kita setting dia sudah memang berfungsi sebagai access point ya teman-teman. Jadi hanya saja ya yang perlu kita lakukan sedikit perubahan, yaitu di bagian sini ya, atau di bagian SSID nya atau nama WiFi nya ya teman-teman. Jadi di sini kita
menggantinya dengan nama hotspot wifi kita sendiri teman-teman. Jadi cara menggantinya kita masuk ke bagian sini ya. Oke, dan sebelumnya ya di sini saya perlu menjelaskan Totolink CP300 ini bisa berfungsi sebagai bisa berfungsi 4 mode ya teman-teman. 4 mode, dia bisa menjadi repeater atau extender, kemudian nomor 2 nya ini access point, dan ketiganya ini adalah WISP ya, dan yang keempat ini adalah client ya. Oke, dan untuk uji coba kali ini ya, kita menggunakan mode atau kita menjadikan Totolink ini sebagai access point outdoor teman-teman. Oke, kemudian dan di sini kita next. Oke, dan di sini kita disuruh menginput username dan password teman-teman. Dan untuk username-nya ya, bawaan dari pabriknya adalah admin. Nah, berhubung di sini saya belum pernah menyeting atau mengganti password dan username-nya teman-teman, jadi ini masih pabrik. Jadi di sini juga passwordnya juga admin juga teman-teman. Oke, kita enter. Oke, dan kita sudah masuk lagi. Oke, dan setelah kita sudah selesai menentukan modenya ya teman-teman, kita masuk di bagian network. Oke, dan di sini adalah alamat IP dari si Totolink ya. Ini dia teman-teman alamat IP-nya, kemudian subnet masknya ini ya, perhatikan. Oke, dan di sini kita bisa menginput nomor IP ya, alamat IP dari si Totolink ini ya. Cuman di sini saya biarkan default aja. Dan tapi kalau bisa, kalau teman-teman suka ya, teman-teman bisa menentukan alamat IP sendiri ya teman-teman di sini ya. Cuman untuk uji coba kali ini kita defaultkan aja ya. Kita defaultkan, kemudian di DHCP client ini kita kita disable ya. DHCP client kita disable aja, biar DHCP-nya nanti diberikan atau didapatkan dari server kita sendiri, server hotspot wifi kita teman-teman ya. Oke, dan di sini langkah berikutnya adalah kita apply. Oke, dan kita tunggu konfigurasinya selesai teman-teman ya. Jadi si Totolinknya reboot ulang ya, atau restart ulang, karena kita sudah melakukan konfigurasi di sistemnya ya. Jadi dia membutuhkan reboot ulang. Oke, dan setelah kita masuk kembali, langkah berikutnya adalah kita masuk ke wireless-nya ya, wireless. Oke, dan di sini adalah di basic setting ini, di sini kita seperti saya bilang di awal tadi adalah kita hanya perlu mengganti ini saja sih ya sebenarnya ya. Jadi untuk settingan yang lainnya kita bisa menentukan sendiri. Jadi poin yang paling pentingnya adalah SSID atau nama wifi dari si Totolink ini teman-teman. Oke, kita langsung saja ya. Di sini adalah nama wifi saya, akan saya isi yaitu arlonshare net 02 ya, karena 01 nya udah ada, dan di sini saya bikin 02 nya. Oke, jadi kalau saya bikin 01 di sini otomatis akan berlaga ya, jadi saling tidak cocok.
dan akhirnya nanti dia hanya bisa menampilkan satu SSID saja ya, SSID saja. Jadi pancaran WiFi dengan nama yang sama ya, dan itu tidak akan bisa menampilkan dua-duanya teman-teman. Jadi dia hanya bisa menampilkan satu aja ya. Jadi biar sama-sama nampak atau bisa sama-sama tampil atau berfungsi dari WiFi kita, pancaran WiFi kita adalah kita harus membedakan nama ya. Dan di sini berhubung karena net 01-nya sudah ada, dan di sini kita akan mengisinya 02 ya. Oke, dan di sini kita apply saja. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Kita cek dulu ke bawah. Oke, ya udah, kita setting dulu ini, kita ganti dulu nama SSID-nya ya. arlonshare.net 02. Oke, dan broadcast SSID-nya kita enable ya. Ini kalau kita disable, jadi WiFi dari si Totoling ini nanti akan tidak terdeteksi oleh HP ya, karena kita sudah mematikannya atau kita sudah disable WiFi-nya. Jadi di sini kita harus enable ya, biar pancaran WiFi dari si Totoling ini bisa tampil di perangkat-perangkat baik itu seluler maupun laptop ya. Oke, dan untuk keamanannya ya, ini adalah kata sandi atau encryption. Jadi kita disable aja karena kita menggunakan hotspot WiFi sistem voucheran teman-teman ya. Jadi di sini kita disable aja ya, kita buka saja apanya, sandinya atau keamanannya. Oke. Dan di sini adalah jumlah klien atau batas jumlah klien ya, batas jumlah klien yang terkoneksi di router ini. Oke, dan di sini kita isi aja 32 ya, 32 nggak apa-apa. Oke, dan kemudian kita apply dulu ya, kita apply dan kita akan tunggu ya, kita akan tunggu. Oke, dan setelah selesai otomatis ya, otomatis SSID dari si Totoling CP300 ini sudah berganti ya. Tadi kan SSID nya Totoling CP300 ya teman-teman, dan sekarang sudah berubah menjadi arlonshare.net 02. Kita akan mencoba melihatnya ya. Oke, nah jadi seperti yang saya bilang tadi, ini adalah yang saya gunakan saat ini. Jaringan hotspot saya saat ini adalah arlonshare.net 01, dan ini adalah pancaran WiFi atau SSID dari Totoling CP300 ini teman-teman, yang kita lakukan uji coba sekarang ini, saat ini ya. Ini adalah arlonshare.net 02 ya, sama ya. Oke, dan ternyata berhasil teman-teman. Oke, dan langkah berikutnya adalah kita menyeting bagian advanced setting ya. Oke, di sini ya bebas ya, di sini kita bebas memilih tipe jaringan ya teman-teman. Kita bisa memilih tipe BGN atau BG atau GN, dan juga BGN, atau istilahnya kita memilih tipe jaringan semuanya. Cuman saya ya, menurut pengalaman saya lebih suka yang di 2,4 GHz ini teman-teman, di tipe N ya, karena
pancaran wifi nya lebih stabil ya, lebih stabil. Jadi untuk perbedaannya sendiri nanti ya antara jaringan dengan tipe masing-masing ini kita akan lakukan, atau kita akan membuat videonya untuk teman-teman biar lebih paham semua. Jadi untuk kali ini kita hanya menyeting access point saja ya. Jadi untuk penjelasan mengenai perbedaan dan keunggulan di masing-masing tipe ini adalah kita akan upload videonya di video berikutnya nanti. Oke. Dan di sini adalah channel wide-nya 40 MHz. Oke. Di sini ada dua pilihan ya teman-teman, dan masing-masing pilihan ini jelas berbeda ya, atau istilahnya berlawanan ya. Salah satu penjelasan saya akan menjelaskan sedikit ya perbedaannya. Di sini yang kita gunakan adalah 40 MHz. Oke. 40 MHz ini teman-teman, dia itu berfungsi atau dia lebih fokus mentransfer data, namun pancaran wifi nya kurang jauh ya, kurang jauh, tetapi pengiriman datanya sangat fokus ya, sangat fokus. Dan kalau yang 20 MHz ini kita gunakan, jadi dia akan berubah fungsi ya, berubah jadi apa, jadi kalau tadi kan yang di 40 MHz ini dia lebih fokus di transfer data, kemudian pancarannya berkurang ya, pancaran atau jarak jangkauannya berkurang. Oke. Dan di 20 MHz ini jarak jangkauannya jauh, namun di transfer datanya dia kurang. Jadi itulah perbedaannya teman-teman. Jadi saya lebih suka memakai 40 MHz ya, ini biar dia lebih fokus mentransfer data ya. Oke. Dan di sini adalah channel number. Oke. Dan di sini ada banyak pilihan channel, dan silakan teman-teman semua menyesuaikan sendiri ya channel mana yang belum terpakai di daerah teman-teman semua ya. Jadi kalau saya sih di sini saya lebih suka memilih yang di channel 6 ini ya. Dan ini bebas kok ya, bebas. Jadi teman-teman mencari jalur mana yang belum dipakai atau yang tidak terlalu banyak pemakaiannya di daerah teman-teman semua ya. Jadi saya sarankan kita lebih baik menggunakan yang di situ aja ya. Pokoknya intinya adalah kita harus tahu dulu ya, harus tahu lebih dulu jalur mana yang belum dipakai di daerah kita. Jadi kalau nih ya, kalau contohnya ini semua jalur ini atau frekuensi ini sudah dipakai semua ya, jadi kita bingung mau milih yang mana kan. Jadi ya teman-teman pilih salah satu aja, dimana jalur yang agak kurang banyak pemakaiannya, dan kita di situ kita menetapkan di situ aja. Atau kalau enggak kita pilih auto aja ya, auto aja, biar si router ini sendiri yang menentukan jalurnya. Oke. Dan di sini saya tidak suka yang auto ya, saya lebih suka di jalur 6 ini. Oke. Dan di broadcast SSID ini kita enable ya, sama seperti yang aku bilang tadi di sebelum ini ya. Broadcast SSID ini kalau contohnya kita disable, jadi pancaran wifi atau SSID wifi dari si total ini atau Arlon Net 2 ini akan tidak tampil ya, atau tidak terdeteksi oleh HP dan semacam perangkat lainnya. Jadi kalau kita contohnya enable, maka Arlon Net 2 ini akan tampil ya di HP atau di perangkat lainnya ya. Oke. Dan yang paling terakhir kita bahas ya kan teman-teman, dan ini adalah poin utama ya, menurut saya nih ya,
Ini adalah poin paling penting dalam menyeting access point. Oke, RF out power, RF output power ini teman-teman ya. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan ya teman-teman. Di konten-konten YouTube selain saya ya, atau di YouTube saya sering kali menengok teman-teman YouTube ya, kalau mau menyeting tutorial ini ya, di bagian RF output power ini mereka menyetingnya 100% teman-teman ya, 100 power. Jadi powernya itu 100%. Oke, dan di sini saya sedikit sedikit menjelaskan perbedaan atau perbedaan antara 100 atau perbandingan antara 100% ini dengan 70% ini, pengaruhnya apa ya. Oke, saya akan menjelaskan di 100% lebih dulu ya teman-teman. Jadi ibarat kata kita punya majikan ya, kemudian majikan kita menyuruh kita bekerja atau bekerja sama dia ya istilahnya. Jadi kita itu disuruh bekerja dengan pekerjaan yang mungkin menurut kita agak berat menurut kita ya. Oke, jadi kita itu disuruh pekerjaan itu harus siap dalam satu hari. Oke, dan karena dia seorang majikan, terpaksa kita harus menurutinya teman-teman ya, oke. Dan mampu nggak mampu, kita harus tetap paksakan ya, kita harus keluarkan semaksimal mungkin kita harus mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin, kayak mana biar bisa pekerjaan itu dapat selesai dalam satu hari. Oke, dan itu adalah ini hanya salah satu contoh aja ya teman-teman. Jadi ternyata memang pekerjaan itu bisa siap ya dalam satu hari ya, ternyata memang bisa siap juga ya dalam satu hari. Dan yang menjadi pola pikir teman-teman di sini ya, kalau sang majikan ini terus menyuruh atau meminta kita bekerja seperti itu terus selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun ya, kita otomatis ya akan hang ya, kita otomatis akan cepat cepat hang ya, atau sering bahkan kita mau bisa sakit ya. Oke ya, dan karena itu pekerjaan kita itu berat ya, jadi kita disuruh wajib siap, harus, jadi tanpa pikir panjang kita harus memaksakan tenaga, kita harus mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin kemana biar pekerjaan itu selesai ya. Dan itu adalah di 100% ini teman-teman. Oke, dan yang kedua, yang di 70 ini, kalau ini ya di yang 70 ini, oke, sama seperti pandangan dari awal sama seperti pandangan sebelumnya ya, kita nih punya majikan juga ya, dan majikan ini sangat baik. Jadi dia punya pekerjaan nih, dan kemudian karena dia majikan kita, terus dia menyuruh kita kerja ya, melakukan pekerjaan yang dia punya. Oke, dan karena dia baik ya, karena majikan ini sangat baik, dia menyuruh kita bekerja sama dia dengan penuh perhatian ya, dengan penuh pengertian. Jadi dia menyuruh kita kerja sama dia 1 hari long ya, cuman dia tidak memaksa kita pekerjaan itu harus siap dalam 1 hari ya. Jadi akan otomatis pekerjaan itu atau pekerjaan yang kita lakukan itu istilahnya tidak ada pemaksaan tenaga,
atau kita hanya bekerja semampu saja ya, semampu saja. Jadi akan otomatis hasil pekerjaan itu akan lebih bagus teman-teman, dan kita pun kesehatan kita tidak kesehatan kita tidak terancam ya, maaf. Jadi kesehatan kita tidak terancam teman-teman, karena kita hanya bekerja 70%, sedangkan yang 30%-nya kita gunakan sebagai waktu istirahat. Oke, jadi paham ya, mudah-mudahan teman-teman semua paham maksud saya kayak gimana. Jadi kesimpulannya saja, kalau contohnya kita memakai 100% ini, otomatis rotor ini tidak ada istilah istirahatnya ya. Jadi kan capek kalau kerja terus setiap hari, ngelong terus ya kan. Ya kita sendiri kalau disuruh kerja terus ya jelas kesehatan kita jelas terancam ya, terutamanya ya. Jadi ya kira-kira seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman semua sependapat ya dengan saya. Oke, dan kita memilih yang 70% ini aja. Jadi biarkan power dari si rotor kita bekerja hanya 70%, kemudian 30%-nya kita berikan untuk waktu dia istirahat. Oke, oke. Dan mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahaminya, dan berikutnya adalah kita apply. Oke, dan setelah kita apply, kita masukkan lagi adminnya, password dan username ini teman-teman. Saya rasa udah balik ini ya, udah balik ke awal. Belum di advanced setting, kita memilih bagian N. Oke, dan 100% nya ini kita ganti menjadi 70% teman-teman. Kemudian kita apply dan kita tunggu sampai konfigurasinya selesai teman-teman. Oke, dan setelah sudah seperti ini, konfigurasi kita telah berhasil teman-teman. Oke, dan kita akan langsung coba nengok statusnya ya. Kita akan mencoba nengok status apakah sudah berhasil. Oke, dan ternyata sudah berhasil teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri modenya access point ya, mode lokalnya access point, kemudian bindnya atau frekuensi tipe SSID nya adalah tipe N ya, dan nama SSID nya Arunsielnet, channel number 7. Salah tadi ya, 7. Kita ganti channel numbernya dulu ya teman-teman. Kita ganti ke basic setting. Oke, kita ganti ke 6 aja. Kemudian apply. Kita tunggu dulu ya. Oke, dan kemudian kita masuk ke bagian status dan kita lihat dulu. Oke, dan kita masuk ke sistemnya ya. Dan di sini adalah status daripada router ini, nama dan versi berapa. Oke, dan teman-teman kalau mau mengganti password ya di sini ya, kemudian di sini teman-teman mengganti admin yang tadi kita masukkan di awal ya, admin yang username admin, kemudian passwordnya admin, dan teman-teman memasukkannya ke sini, kemudian buat username baru. Dan di sini saya akan mengisi username sendiri ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa memilih atau menentukan username dan password sendiri ya.
Oke, dan di sini kita mengisi passwordnya. Oke, dan kemudian kita konfirmasi passwordnya dulu. Oke, dan kemudian kita apply. Kita akan menunggu dulu ya. Oke, dan sudah berhasil teman-teman. Kita sudah berhasil mengganti passwordnya. Kemudian routernya harus kita reboot teman-teman ya, agar konfigurasi yang kita buat dapat berfungsi. Oke, dan reboot. Oke, dan di sini oke saja. Oke, dan dia akan mereboot atau mereset ulang router kita agar dia bisa berfungsi sebagaimana yang sudah kita konfigurasikan. Oke, dan setelah ini kita akan mencoba mengganti kabelnya ya teman-teman. Kita akan mencoba mengganti kabelnya dan kemudian menghubungkannya ke mikrotik kita ya, ke port LAN di mikrotik atau hotspot wifi kita teman-teman. Oke, dan saya mengganti kabel dulu. Oke, dan ini adalah kabel dari hotspot wifi saya teman-teman, dan kita akan mencoba memasangnya, membukanya ke LAN dari injektornya ini. Oke, dan kita akan tunggu statusnya. Kita coba refresh dulu ya, ternyata memang nggak bisa. Oke, dan kita akan coba membukanya lewat SSID nya teman-teman, dan teman-teman bisa perhatikan di sini kita memilih Arloy Select karena ini memang SSID dari si router kita tadi teman-teman, si Totoling ini. Jadi kita mencoba menyambungkannya. Oke, dan di sini terbukti ada lampunya menyala semua. Oke, dan di sini statusnya kita tersambung teman-teman ya, kita tersambung. Oke, dan kita akan coba cek koneksi internet ya teman-teman. Kita akan mencoba membuka YouTube dulu ya. Oke, dan ternyata berhasil teman-teman ya, YouTube berhasil terbuka teman-teman. Oke, dan ternyata berhasil, kita berhasil. Oke, dan di sana lampu Totoling sudah hidup ya teman-teman. Oke, dan kita tunggu dulu sampai SSID atau Oke, dan sekian dulu tutorial sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, salam sukses, sehat selalu, bye bye.